Shalom kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami dan Engkau menjadi berkat, dan biarlah kami pun menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih, kami menyerahkan sebentar firman akan diberitakan. Firman ini boleh berbuah dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Natal menjadi terang di tengah kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yohanes 8 ayat 12, di situ firman Tuhan katakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pernahkah kita mengalami pemadaman lampu massal karena terjadi kerusakan gardu PLN? Apa yang kau rasakan? Pernahkah engkau mogok mobil di jalan yang sunyi dan tidak ada penerangan jalan? Apa perasaanmu saat hal itu terjadi? Saya pernah mengalami ketika saya penginjilan di pelosok pedalaman, dan saya nginep di sebuah penginapan, dan penginapan itu mati lampu sehingga saya dalam keadaan kesendirian cukup cemas. Saya berusaha cari pintu keluar karena belum familiar, akhirnya muter-muter di situ. Nah, tidak ada manusia yang menyukai kegelapan. Ya, satu hari waktu saya kecil, saya punya rumah dari bilik. Dan waktu itu belum ada listrik, jadi biliknya bolong-bolong. Nah, kalau bilik bolong-bolong, ya kalau ada sinar dari luar, maka dari bolongan bilik itu akan terpancarlah sinar yang masuk ke dalam ruangan. Demikian pula kunang-kunang. Kalau kita lihat kunang-kunang di tengah kegelapan, dia terbang sini sana, maka ada satu secercah sinar. Demikian pula dengan mercusuar. Mercusuar untuk menerangi kapal, menerangi jalan agar kapal tidak tertabrak dengan karang yang ada di lautan. Nah, arti kata terang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam keadaan dapat dilihat, didengar, nyata, jelas, cerah, bersinar, siang hari, bersih, jernih, bersih, sudah tidak meragukan. Ya, terang adalah sesuatu yang sederhana, namun dirindukan oleh semua orang. Terang adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian walaupun dikelilingi oleh kegelapan. Kehadirannya menciptakan sebuah kenyamanan bagi semua. Terang tidak pernah mengusir kegelapan, tapi kegelapanlah itu yang akan sirna. Namun, saat dia hadir, kegelapan pun menjadi jauh. Lalu, terang tidak pernah meminta untuk diletakkan di tempat yang tinggi, karena di bawah sebuah meja pun lilin dapat menerangi seluruh rumah. Terang tidak menuntut sebuah kemewahan, karena tumpukan sampah yang terbakar pun dapat menjadi sebuah cahaya. Terang tidak butuh kenyamanan, karena dari sebuah gesekan, ya, sebatang korek api dapat memancar cahaya. Begitu bermakna, namun tidak pernah banyak meminta. Nah, apakah kita pernah menjadi terang bagi dunia ini? Nah, dampak terang Yesus bagi dunia, yang pertama ada perubahan dari gelap menjadi terang. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, di situ firman Tuhan katakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang." Nah, hati manusia yang sudah gelap, penuh dengan egois, haus akan kekuasaan, iri hati, kebencian, dengan hadirnya terang Kristus, dia sadar pasti akan berubah. Saya punya teman seorang penjahat dan begitu ditakuti. Ya, tiap hari kerjanya malak toko-toko yang ada di sawah besar. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus,
berubah hidupnya secara 180 derajat, menjadi orang yang lemah lembut, ya, menjadi orang yang bertobat dan mempunyai jiwa penolong. Jadi ketika terang Kristus masuk, maka gelap itu akan pergi, hati yang jahat pergi, maka akan timbullah hati Kristus dalam hidup mereka. Yang kedua, dengan adanya terang Kristus ada kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, ya, Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nggak ada manusia lain di dalam dunia ini yang sudah mati bangkit lagi untuk menyelamatkan umat manusia selain daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sudahkah engkau menerima Yesus? Ini saatnya engkau membuka diri untuk menerima Yesus. Poin yang ketiga, dampak terang Yesus bagi dunia. Terang menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya, jadi terang menyingkapkan yang tersembunyi. Di mana ada terang, gelap akan sirna. Terang itu menelanjangi semua perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berbalik kepadanya, bertobat kepadanya. Ada rekonsiliasi dan ada perubahan hidup. Ketika Yesus masuk menerangi hidup kita, enggak ada yang tersembunyi. Dosa seperti kirmisi itu akan tampak, saudara. Ya, hitam legamnya dosa itu nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya Yesus datang membawa terang sehingga dosa itu terlihat dan Anda bertobat lalu akan berbalik untuk menerangi hidup orang lain. Nah, Tuhan Yesus datang, Ia nggak minta disambut, Ia nggak minta dirayakan dengan mewah, ya, Ia tidak minta membaringkan tubuh di tempat yang nyaman. Ia datang tidak mencari popularitas. Ia datang tidak ingin menjadi viral. Ya, ia tidak ingin dipuji. Ia hadir ke dalam dunia ini untuk membawa terang di tengah kegelapan. Buka dirimu supaya hidupmu diterangi oleh Kristus. Paulus Rahel Ministry mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, biar terang Kristus masuk dalam hati kami. Mungkin selama ini hidup kami penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan. Biarlah di hari Natal ini kami boleh mengalami perubahan hidup. Walaupun berita-berita mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Tapi gelap itu akan kabur ketika ada cahaya dan terang Kristus masuk dalam hidup kami. Biar kami memasuki tahun baru yang menurut prediksi tahun yang penuh dengan kegelapan. Tapi ada terang Kristus yang masuk dalam hidup kami sehingga kami tidak perlu takut. Karena gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.